إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana di dalam ayat yang sering kita bacakan dan sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak pernah bosan untuk senantiasa kita ucapkan salawat dan salam kepada satu-satunya manusia yang berhak kita jadikan teladan, satu-satunya manusia yang berhak kita ambil petunjuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan bagi siapa yang mengharapkan Allah, bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjadikan Rasul sebagai teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Maka hendaklah kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita. Kita pelajari akidahnya. Kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam bermuamalah, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tugas yang paling besar yang harus dilakukan oleh seorang hamba, yaitu tugas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di kehidupan dunia ini adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dan para ulama menyebutkan makna liya'budun ay liwahiduni. Makna dari kata liya'budun adalah supaya mereka mentauhidkanku. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin, di antara perkara hal yang harus kita jaga, di antara perkara yang semestinya kita jaga dan harus kita berikan perhatian yang besar, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu merupakan kunci segala keberhasilan. Tauhid adalah kunci Islam. Dan seseorang dia tidak dikatakan berislam kecuali dia harus memulainya dengan syahadatut tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka pada Allah. Jadi tauhid itu merupakan kunci keislaman seseorang. Seseorang dikatakan muslim dia ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hartanya, darahnya itu terjaga. Kita tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tauhid juga merupakan kunci surga. Setiap dari kita tentu saja menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita punya cita-cita terbesar. Bahkan cita-cita terbesar seorang muslim adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Yahudi dan orang Nasara sekalipun, mereka juga mengharapkan surga. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Akan tetapi klaimnya mereka adalah klaim yang batil. Karena kunci surga adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin, menjaga tauhid itu juga merupakan perjuangan. Kita berjuang untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kita meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tauhid dia juga merupakan kunci seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang manusia yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan, adalah orang yang berucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi tauhid itu merupakan kunci seseorang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat Nabi adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita hendak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang sangat kita butuhkan juga ketika pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tauhid dia juga merupakan kunci seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan? Pasti kita jatuh dalam kesalahan. Dan di antara keinginan terbesar kita sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita ketika kita berada di dunia, yaitu dalam kondisi dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tauhid, dosa-dosa seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika seandainya saja engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun." Artinya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menjaga tauhidnya ketika dia berada di dunia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "La ataituka bi qurabiha maghfiratan." Maka sungguh aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Ini di antara keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang meskipun ketika berada di dunia dia melakukan perbuatan dosa, tetapi dia menjaga tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tauhid dia juga merupakan kunci mendapatkan keamanan, kunci mendapatkan ketentraman. Kalau dalam suatu negara, suatu masyarakat, suatu rumah tangga itu ingin mendapatkan kondisi yang tentram, mendapatkan kondisi yang aman, yang stabil, maka hendaklah senantiasa menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan ketentraman bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman.
Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, yang menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Kita perhatikan ayat ini kaum muslimin. Yang memberikan jaminan keamanan bukan presiden. Yang memberikan jaminan keamanan bukan kepolisian, bukan aparatur negara. Akan tetapi yang memberikan jaminan keamanan bagi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tauhidnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kunci kita mendapatkan keamanan baik di keluarga kita, di masyarakat kita maupun di dalam negara kita. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga tauhidnya, yang senantiasa menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan amalannya dengan kesyirikan apapun itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ati minal Qur'anil azim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih syababana, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.